Halo Pak Adit? Belum masuk ya Pak Aditnya ya? Belum ada, Bu. Belum ya? Soalnya beliau yang minta 7:30. Oke. Sudah tampil, Dek, semuanya? Sudah? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya? Bu. Saya rekam dulu ya, lupa tadi. Udah ya, sudah saya rekam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini kita akan praktikum basis data. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait project ya, yang akan kalian presentasikan 2 minggu lagi. Nah, projectnya kan untuk yang APSI, itu kalian membuat analisis dan perancangannya, sedangkan yang basis data buat database-nya gitu kan ya. Sudah terlihat Word saya, Dek? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi kalian buat database yang menerapkan konsep-konsep yang sudah diajarkan dari konseptual, logical, sampai fisikal. Ini cover, ya, udah jelas ya cover. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, Dek ya. Terus ada kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar, pendahuluan. Nah, ini adalah latar belakang kalian mengambil tema tersebut. Nah, jangan sampai ada seperti ini ya, misalnya latar belakang, misalkan kalian mengambil database perpustakaan, terus tiba-tiba latar belakangnya karena memenuhi tugas mata kuliah dan topiknya sudah dipilihkan dosen, itu kurang tepat. Artinya kita coba untuk memahami bahwa apa ya, kalau kita bilang alasannya apa sih kira-kira, ada nggak permasalahannya? Seperti itu. Ya. Contoh, kalian buat database perpustakaan. Nah, selama ini proses bisnisnya seperti apa di perpustakaan tersebut? Ya, misalnya mahasiswa atau member datang ke apa? Ke lokasi, kemudian membaca buku dan seterusnya. Nah, dengan proses bisnis yang ada, itu kira-kira masalahnya apa? Pencatatan kah? Pencarian yang lama kah? Atau apalah gitu ya, dijelaskan, baru ada solusinya. Dibuatkan database ini untuk mempermudah apa? Untuk menyediakan fitur pencarian, fitur apa dan seterusnya, ya. Nah, tujuan adalah hal-hal yang kalian tuliskan merupakan tujuan yang bisa diukur. Ya, contoh yang kurang tepat misalnya mempermudah operator. Nah, susah kita ukur mempermudahnya itu pakai apa? Harus pakai kuesioner. Gitu kan ya. Sehingga silakan tulis misalnya menyediakan atau merancang database perpustakaan gitu ya. Melakukan query apa misalnya? Buku atau menampilkan laporan dan seterusnya. Jadi yang bisa diukur dan ada perbandingannya setelah itu. Pak Adit sudah join? Sudah, Bu. Sudah bisa share? Atau masih nunggu PG adminnya? Udah. Oke, dikit lagi ya Pak Adit ya. Tadi saya nungguin soal. Oh iya. Oke. Siapa mengerjakan apa? Ini harus jelas ya. Artinya kelompoknya siapa aja, tugasnya apa. Jadi kita tahu bahwa kalian semua berperan, gitu ya. Kemudian dasar teori, silakan dicek bukunya Connolly dan Beck ya. Biar tahu juga
Nah, desainnya dimulai dari proses bisnis tadi ya. Boleh pakai flowchart di sini. Asumsi dan batasan studi kasus. Misalnya, perpustakaan, satu mahasiswa hanya diizinkan meminjam 3 buku sehari. Itu kan batasannya. Rancangan database-nya, di konsep logical physical, untuk yang gambar-gambar IRD bisa pakai Visio atau Power Designer atau yang lainnya, ya, yang seperti Pak Adit sampaikan. Kemudian baru ke implementasi, ya. Misalkan tabelnya ada apa aja sih? Dibuat di sini, Dek. Nah, bisa kalian langsung screenshot, bisa kalian pakai yang DDL ya, query, create table apa gitu ya. Lanjut ke manipulasinya, ya, DML-nya. SQL apa saja yang digunakan. Nah, ini harus ada nih, misalnya mengelompokkan, menghitung banyaknya data gitu ya, subquery harus semua mengcover. Terus kalau dihubungkan dengan aplikasi, misalkan kalian ada aplikasinya yang dihubungkan dengan bahasa pemrograman tertentu, di capture aja, gitu ya. Sudah selesai. Penutup, simpulan dan saran biasa ya. Karena kita online nggak usah dicetak ya, dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Oke, Pak Adit, silakan. Saya udah rekam ya, lanjut ke materi NoSQL ya. Oh ya, nanti MongoDB-nya saya share di grup ya. Kalian install. Ya, silakan Pak Adit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi semua. Mohon maaf tadi agak terlambat. Untuk materi kita kali ini, sebelumnya review singkat aja terkait tugas pekan lalu ya. Trigger. Sudah dikerjakan semua? Ada yang belum mengerjakan? Ini kalau ditanya nggak ada pernah jawab ya. Kalau mesti spesifik gitu, ditanyanya orang. Oke, saya langsung bahas aja dah, karena saya waktunya agak sempit kali ini. Untuk kasus pertama, tugas pekan lalu terkait trigger, itu ada kasus menginsert ya, detail transaksi ketika stoknya habis. Jadi kasusnya adalah bagaimana kalau detail transaksinya itu, atau kita melakukan transaksi membeli suatu item yang lebih besar jumlahnya daripada stoknya, kan gitu ya. Semestinya logika berpikirnya kan kalau stoknya itu ada 5 contohnya, terus kita beli 6, mestinya kan tidak bisa terjadi transaksi tersebut gitu ya. Ya paling bisa 5-nya saja gitu. Tapi kita ingin nggak ambil 5-nya itu ya. Kita ingin batalkan saja itu transaksinya. Jadi kalau ada stok 5, beli lebih dari 5, itu transaksi itu dibatalkan saja kan gitu ya. Nah, tapi kalau stoknya ada 5, kita beli 5, ya bisa berarti ya stoknya jadi habis, jadi 0 gitu ya. Nah, untuk kasus yang seperti itu di kelas lain sudah kita bahas, ada pendekatannya bisa 2 ya. Bisa after insert, bisa before insert. Nah, ketika after insert, kalau after insert berarti yang dilakukan adalah menginsert detail transaksinya terlebih dahulu, biarkan masuk ya. Jadi yang 6, misalkan tadi kita punya stok 5, kita mau beli itemnya itu sejumlah 6. Berarti sejumlah 6-nya itu diperbolehkan masuk ke detail transaksi, sudah di-insert. Kemudian di-delete detail transaksinya itu. Jadi udah masuk, udah di-insert, di-delete lagi. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian karena
sempat masuk, sempat nge-insert. Kita tahu di pekan lalu itu ada kasus kalau insert detail transaksi maka stoknya berkurang. Nah, maka di-update lagi stoknya itu dengan menambahkan lagi kuantitinya. Jadi ketika insertnya juga sebenarnya itu ada mengupdate ya. Jadi insert detail transaksi, mengupdate stok, di-delete lagi, di-update lagi, kan begitu. Ya. Ketika kasus yang dipilih adalah penyelesaiannya menggunakan after insert trigger-nya. Tapi kemarin ditawarkan ada alternatif lain, yakni menggunakan before insert. Artinya logikanya adalah sebelum datanya masuk ke tabel detail transaksi, kita mau jegal gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi menghindari proses delete lagi gitu. Jadi insertnya dibatalkan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan, coba langsung saja kita implementasikan di database-nya Mart ya. Kelas ini database-nya Mart. Oke. Mart. Mart. Oh, ternyata kelas ini nggak ada yang ngumpulin tugas katanya ya. Nah, gimana Bu Meda? Coba pertanyaan saya, kenapa? Jadi minggu ini harus dikumpulin, Pak. Iya, berarti nggak usah dibahas Saya dulu. udah bilang di awal ya bahwa setiap praktikum harus diupload hasilnya di Google Drive supaya kami tahu kalian paham atau tidak, gitu kan ya? Oke, coba ada kendala dalam pengerjaannya sehingga belum mengerjakan. Atau miskomunikasi, nggak tahu kalau harus dikumpulkan. Halo? Halo? Ini ada nggak sih? Jaim, Adi, Adila, Ageng, Ahmad, Farisi hadir ini? Pak. Ya, bisa dijawab pertanyaan saya tadi. Kenapa belum pada ngumpulin? Ada kendala apa? Izin menjawab Pak. Ya. Kalau saya pribadi sih karena ini Pak belum dapat link recordnya. Biasanya kan ada link record dulu buat membantu ngerjain tugasnya. Itu sih Pak. Videonya. Iya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa ya? Iya Pak, lupa soalnya. Lupa. Oke. Bu Meda, dia anak ini minta link video pekan lalu katanya. Oke, nanti saya share sekarang ya. Nanti kalau misalnya ada yang kelewat, soalnya kemarin saya share beberapa kelas, kemungkinan kelas ini ada yang kelewat ya. Diingatkan ya, Dek ya, PJ-nya ya. Jadi tidak diam gitu loh. Saya kan nge-share-nya langsung. Kalau enggak dicek di Evita, beberapa sudah ada yang saya upload kok ya. Saya ini kan. Oke, berarti yang tugas pekan lalu
dikerjakan dulu ya, yang 3 kasus itu biar adik-adik mencoba gitu. Oke, itu sebagai tugas lagi yang hari ini. Nah, nanti ada tambahan lagi yang hari ininya. Jadi saya langsung sekarang loncat dulu ya. Kita coba bahas terkait NoSQL. NoSQL. Ada yang pernah dengar NoSQL sebelumnya? Belum. Diam juga nih ya. Oke, anggap asumsi saya berarti belum. Nah, sekarang untuk yang kita pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 11 berarti ya, itu adalah terkait konsep-konsep yang ada di relational database. Atau ya kalau tadi ada NoSQL berarti yang itu yang SQL gitu ya. Apa nih? Bentar ya. Apa ini? Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11 itu kita sudah belajar yang namanya kategorinya masuknya ke relational database, yaitu suatu database yang konsepnya standar. Nah, ini SQL itu standard query language yang mengikuti kaidah-kaidah SQL ini ya. Di dalamnya contoh relational database kan yang kita udah pakai itu PostgreSQL, yang lainnya ada MySQL, ada MariaDB, ada Oracle, ada SQL Server, ada DB2 dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk NoSQL artinya kenapa dikategorikan terpisah dari SQL? Berarti kaidah-kaidah yang berlaku di NoSQL itu tidak sama dengan apa yang ada di SQL. Nah, contoh dari database yang menganut NoSQL antara lain adalah MongoDB, Cassandra, InfluxDB, OrientDB, CouchDB, dan lain-lain. Nah, apa perbedaan antara yang SQL sama yang NoSQL kan gitu ya? Waktu itu kan kenapa kita belajar SQL? Salah satunya adalah ini karena bahasa universalnya. Kita tidak spesifik belajar bahasa Postgre, kita tidak spesifik belajar bahasa MySQL, tapi kita belajar bahasa SQL, insya Allah bisa diterapkan di hampir semua lah ya, relational database yang ada. Jadi sama aja kayak kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kita ke beberapa negara-negara yang mengenal atau mengadopsi aturan main bahasa Inggris, ya itu juga kita bisa terapkan kan gitu. Jadi ke Postgre bisa, ke MySQL bisa, ke Oracle bisa gitu, harapannya dengan belajar SQL. Nah, sekarang ada yang namanya NoSQL. Nah, apa bedanya? Nah, kalau kita yang pertama ini versi saya aja ya, nanti bisa kita perkaya lagi dengan mencari sumber-sumber referensi yang ada di internet gitu ya. Setidaknya kalau kita lihat di SQL itu dalam menyelesaikan suatu kasus itu dia akan seperti melebar. Seperti melebar itu maksudnya gini. Kalau ada terjadi normalisasi, ada proses normalisasi misalkan gitu ya. Data itu akan disimpan, diatur gitu, aturan mainnya itu akan dibuatkan, kalau tidak normal ya maka dia akan dibuatkan tabel terpisah gitu. Misalkan ada mahasiswa, data mahasiswa, di situ ada data prodinya juga gitu. Nah, ketika dinormalisasi, proses normalisasi itu kan meskipun bisa saja dibuat dalam satu tabel, tapi normalnya atau secara kaidahnya yang ada tadi ya, aturan main SQL-nya
dia akan mereferensikan untuk dibuat 2 tabel gitu ya. Ada tabel mahasiswa, ada tabel program studi. Maka dikatakan SQL itu melebar gitu ya. Jadi bertambah lagi tabelnya. Nanti ada lagi perlu di expand, dia akan tambah lagi tabel seperti itu. Sedangkan NoSQL itu kesan yang didapat adalah mendalam, ke dalam dia. Data itu bisa disimpan ke dalam. Ke dalam itu karena apa? Jadi dalam satu baris misalkan itu kita bisa menyimpan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan data itu tetap di istilahnya di dokumen ya. Tetap di dokumen tersebut kan gitu ya. Hal ini bisa dilakukan karena dalam database yang termasuk NoSQL itu menerapkan JSON. Menerapkan JSON. Apa itu JSON? JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation. Apa itu JSON? Secara praktis gitu ya, secara singkat, itu adalah array sebenarnya. Array data. Kalau dulu adik-adik mungkin sudah pernah mengenal array kan ya di bahasa pemrograman tertentu. Nah, array itu ada yang indexed array, ada yang associative array. Apa itu indexed array? Array yang indeksnya angka atau integer. Biasanya dimulai dari 0, kemudian bertambah 1 indeksnya. Contoh, ini ada array seperti ini. Nah, ada isinya A, B, C. Artinya A itu menempati indeks 0, B itu menempati indeks 1, dan C itu menempati indeks 2. Setiap array yang dibuat dengan format seperti ini, itu istilahnya disebut index array. Ya. Yang kedua, array itu ada yang juga disebut associative array. Ya, di mana perbedaannya dengan indeks array adalah terkait penamaan indeksnya bisa kita tentukan atau definisikan dengan suatu string. Contohnya ini. Artinya ini adalah X, nilai X itu berada pada indeks 1. Indeksnya suatu string 1. Gitu ya. Kemudian nilai Y berada pada indeks 2. Nilai Z berada pada indeks 3. Oke, jadi perbedaannya hanya pada indeksnya. Yang indeks array itu pakai integer, sedangkan asosiatif pakai string. Secara simbol, array yang indexed itu pakai kurung kurung siku. Kemudian kalau yang asosiatif array menggunakan kurung kurawal. Namun nanti di beberapa bahasa pemrograman sama saja ya, menggunakan, ada juga yang simbolnya tetap sama gitu, begini. Jadi jangan heran nanti, tapi secara umum kalau ingin dibedakan seperti itu, yang kayak gini adalah indexed array, ini adalah associative array. Oke, itu tadi ya, melebar mendalam karena JSON. JSON-nya itu adalah suatu array. Maka dimungkinkan karena ini array, penyimpanannya mendalam seperti ini contohnya. Oke. Kalau di mana? Ini saya perjelas lagi nih. Misalkan tabel X. Tabel X itu punya ID, punya nama, kan gitu ya. Kemudian sebut saja ini ID X gitu aja ya. Kemudian ada tabel Y, dia punya ID Y, sebut saja gitu ya, punya nama, begitu juga ya. Dan kemudian ada
ID 1 namanya ini aja ya, biar jelas, biar kegambar. Kalau di relasional gimana gini. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C. Nah, saya pengen sebenarnya ada C1 dan C2. Nah, di mana C1 dan C2 itu adalah memiliki dependensi dengan C. Maka biasanya dalam relational database kita akan buat tabel kedua, misalkan saja Y, yang memiliki ID Y, kemudian mereference foreign key ya, ID X gitu kan. Gitu kan? ID X. Maka Y akan berisi contohnya adalah 1, ID X-nya 3, namanya C1 kan begitu ya. 2, ID X-nya 3, namanya C2. Akan bikin begini kan kalau di relasional. Nah, begini nih. Ini kalau yang di relasional. Nah, sedangkan kalau di yang NoSQL, karena dia bentuknya JSON, JavaScript seperti ini kan. Nah, pertama ini array. Array-nya siapa? Array-nya yang A, B, C. Nah, ini kan A, B, C ini. A, B, C. Ya. Bisa tentu saja ini ada indeksnya ya. Ini indeksnya 0 begitu ya. Atau nanti kalau di realita database-nya mungkin ini kita perlu kasih ID kan gitu ya. Sebut aja ini ID X ini tabel. ID X boleh aja kan. ID X, ID X-nya 1. Kalau mau disamain sama yang bawah ya, ID X-nya 1 berarti ini begini. ID X-nya 1, kemudian namanya A gitu. Ini satu baris ya, satu dokumen kalau di NoSQL. Ini ID X-nya 2, namanya B. Seperti ini. Ini baris kedua, baris ketiganya ID X-nya 3, namanya C. Nah, gitu ya. Dan dia punya dalamnya lagi, misalkan ID Y gitu ya. Nah, dia bisa bikin seperti ini lagi. Dan ini berubah ya, ininya jadi seperti ini. Biasanya sih ke bawahin ya. Nah, ini jadi seperti inilah. ID X, ID Y, kemudian ini kita sebut aja misalkan Y misalkan itu ya. Y isinya adalah ini lagi. Apa ini? ID Y gitu. Itu. Kemudian namanya ID Y 1, nama C1. Nah, seperti itu. Untuk baris C2-nya adalah ID Y 2, namanya C2. Nah, seperti ini. Tutup. Nah, kalau di NoSQL penulisannya jadi seperti ini, real ininya ya, real implementasinya nih. Kalau khawatir tadi kalau penggambaran konsepnya tadi nggak masuk nih, realnya jadi kayak begini. Jadi di dokumen saat ini kan satu dokumen. Nah, isinya bisa ada array lagi di dalamnya kan begitu ya. Oke. Kalau ada kurang jelas
ada pertanyaan boleh langsung ya. Nah, berikutnya perbedaannya antara SQL dan NoSQL ya dari segi istilah ya. Kalau untuk penamaan database ya sama ya, namanya database. Untuk tabel di SQL disebutnya collection di NoSQL. Untuk row di SQL, di NoSQL disebutnya dokumen. Kalau untuk kolom di SQL, di NoSQL sebutnya field. Sebenarnya SQL juga kadang disebutnya field juga. Oke, jadi yang baru adalah istilahnya itu collection dan dokumen sebenarnya. Di collection itu tabel, dokumen itu row atau datanya. Nah, seperti itu. Nah, salah satu tadi sudah diinikan, salah satu database yang menerapkan konsep NoSQL ya, itu adalah MongoDB. Nah, untuk itu kita coba untuk melihat di situs resminya mongodb.com. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di sini ya. Klaimnya adalah database untuk modern application katanya. Jadi ini database yang diperuntukkan bagi aplikasi modern. Kemudian apa? Dia menawarkan beberapa layanan ya. Ada yang layanan cloud, ada juga software yang bisa kita install di lokal kita. Nah, kalau di cloud berarti kan kita nggak harus menginstal aplikasi ya. Jadi dia sediain tuh, ya sebutnya Atlas ya. Dia sediain database-nya di server dia. Kita tinggal akses, kita dikasih akses untuk ngoprek-ngoprek database di server dia kan gitu ya. Banyak ini ya, ada Atlas Data Lake, Search, Realm. Ini buat bikin service sama chart untuk menyajikan datanya, memvisualisasikan. Sedangkan untuk aplikasi yang bisa kita install di lokal kita, ini bisa community ininya ya, MongoDB-nya pertama harus kita install. Kemudian kalau mau kalau relational database ada RDBMS gitu ya. Ini kan beda ya antara RDBMS. Contoh RDBMS itu adalah PostgreSQL database-nya. RDBMS-nya itu apa? PGAdmin contohnya. Database-nya MySQL. RDBMS-nya PHPMyAdmin contohnya. Sama kayak ini. Kemudian lain-lain seperti itu. Oracle terkadang memang RDBMS-nya nyatu gitu ya sama ketika kita menginstal database-nya di bundling. Tapi sebenarnya bisa terpisah gitu ya. PostgreSQL bisa aja diakses tidak dari PGAdmin tapi dari the Beaver misalkan gitu ya. Nah, begitu juga MongoDB, dia punya MongoDB untuk kasus MongoDB dia punya manajemen sistem database-nya ya, database management system namanya Kompas gitu. Kalau di MongoDB namanya Kompas. Nah, ini. Yang basisnya GUI ya, Graphical User Interface, tapi dia basis desktop. Kalau yang Postgre PGAdmin itu kan basisnya web. Kayak PHPMyAdmin itu kan basisnya web gitu ya. Nah, kalau ini mah miripnya mungkin The Beaver gitu ya. MySQL Community gitu ya. Nah, itu di-install. Nah, ini Kompas sama seperti itu, di-install. Oke. Artinya nanti adik-adik harus menginstal aplikasinya. Kalau nggak salah sudah di-share sama Bu Meda tuh ya di grup. Cara untuk mendownload di mana,
terus diinstal di komputer, di laptop adik-adik. Dan ini menjadi tugas ya. Ini menjadi tugas pertemuan hari ini. Adik-adik harus bisa menginstal Kompas MongoDB. Tidak hanya Kompas MongoDB-nya ya. Agar Kompas MongoDB-nya bisa jalan ya harus diinstal database-nya. Tentu saja ini plus MongoDB-nya ya. Kemarin ada kasus Pak udah diinstal Kompasnya tapi nggak bisa connect ya karena MongoDB-nya kemungkinan belum diinstal gitu ya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu versi terakhir dari MongoDB. Versi terakhir dari MongoDB. Nah, ini kalau di sini bisa dicek di sini ya. Diklik Kompas. Versi Kompasnya. Ini nanti try aja, try free ya. Di MongoDB Kompas ini bisa untuk apa? Bisa untuk memvisualisasi data, kemudian merun query, CRUD functionality ya. Jadi biasa insert, update, delete, kebutuhan data gitu ya. Kemudian optimize query performance. Kemudian ini sudah support multi platform ya. Linux boleh, Mac boleh, Windows boleh. Jadi nggak ada masalah dengan Pak laptop saya pakainya MacBook. Bisa nggak? Bisa ya. Kemudian atau Pak saya Linux Enthusiasm. Ya nggak masalah juga. Bisa diinstal. Cuma mungkin caranya disesuaikan. Cara nginstalnya. Oke, itu untuk pengenalan ininya, Mongonya. Kompas terutama di download, ada dokumentasinya, silakan. Kalau download nanti ini langsung download apa? Pilih dulu rasanya ya. Pilih dulu versi terakhirnya yang stabil itu 1.23.0. Ada deh bisa mau yang 64 bit, Windows 7 ke atas, format filenya zip atau formatnya MSI atau formatnya exe, silahkan dipilih. Atau mau Linux, Ubuntu, Red Hat, tapi ini nggak ada yang 32 bit ya sayangnya arsitekturnya. Jadi bagi adik-adik yang masih menggunakan arsitektur komputer 32 bit, di sini tidak disupport ya. Jadi arsitekturnya yang 64 bit. Oke, kemudian terus gimana Pak kalau yang 32 bit? Kalau yang 32 bit ya rekomendasinya berarti kalau masih mau pakai Mongo, karena ini kan tadi dia klaim di awal ya. Ini database untuk aplikasi modern ya. Mungkin arsitektur yang modern itu sudah 64 bit gitu ya. Kalau masih mau gimana Pak? Ya berarti ini aja daftar di cloud ya. Jadi kita bikin database-nya di cloud. Nggak tahu kita punya sesi itu atau tidak ya, tapi karena ini sesinya pengenalan ya, pengenalan NoSQL ya. Nah, nanti kalau ada sudah download, sudah install, nanti dijalankan tampilannya seperti ini ya. MongoDB Kompas, kemudian begini, terus gimana? Untuk lokalnya bisa langsung connect kayaknya. Langsung connect nggak?
Ini lagi muter ini kayaknya. Muter enggak? Nah. Oke, kalau sudah connect nanti jadi seperti ini. Ya. Sebenarnya settingannya karena kita lokal ya, hostnya lokal host, port yang digunakan 27017 ya. Ini edisi MongoDB kita, versi community yang gratis. Kalau yang enterprise berarti berbayar. Nah, oke, langsung saja kita coba untuk membuat database. Di mana di sini? Ini, create database di sini. Atau kalau sebelah sini enggak. Ya, enggak, di sini. Di sini ya. Enggak ada ya sebelah kiri. Oh, di sini nih. Nah, di bawah sini nih, create database kalau mau. Antara dua. Sebelah kiri yang di bawah atau yang di atas ini. Klik. Kita kemarinnya bikin database smart kan gitu ya. Kemudian di sini sebelum MongoDB dapat menyimpan database harus menentukan collection name ya. Jadi minimal ada satu tabel katanya kan begitu ya. Kita sebut saja di sini misalkan barang gitu ya, barang. Tabel barang ada kan? Waktu itu kita bikin kan tabel barang. Oke. Create. Nah, maka akan muncul nih database smart dengan tabel barang. Nah, ini ya, tabelnya barang. Database smart, collection itu tabel ya. Collectionnya ada satu. Kalau diklik, nah ini isinya tabel barang. Oke. Kalau mau nambahin tabel di sini, create collection atau di sebelah sini di database-nya ya, plus database-nya. Oke. Oke. Kita coba isi data dulu ya di barang. Di barang kita klik. Nah, di dalamnya di dalam tabel atau collection barang isinya seperti ini. Isinya seperti ini. Kalau kita mau nambahin data, bisa dari import file, bisa dari insert dokumen. Nah, tadi kita sudah bahas ya, bahwa baris atau data di MongoDB disebutnya dokumen. Nah, seperti ini. Katanya bisa dipastikan atau mau diketik manual ya, tapi kalau ada yang kurang familiar, bisa ke mode view sebelahnya. Klik. Nah, ini ada underscore ID yang menggenerate objek ID secara otomatis. Ya udah ini biarin aja ya. Kemudian kita mau nambahin field kan ya. Field di collection barang ada apa aja? Waktu itu ada ID barang gitu ya. ID barang. Langsung kasih. Nah, kalau di relational database kita harus mendefinisikan struktur tabel terlebih dahulu, baru bisa ngisi data kan. Jadi kolom-kolomnya harus lengkap. Tapi kalau di NoSQL tidak ya, tidak harus. Kita bisa definisikan struktur sekaligus data. Dan tidak saklek kalau di baris pertama atau di dokumen pertama ada 3 field, di dokumen kedua harus 3 field juga. Tidak harus. Nah, jadi bebas banget nih kalau di NoSQL itu nggak kayak seperti nggak ada aturan yang sebelumnya kita sudah kita pakemkan gitu ya. Jadi apa-apa yang dipelajari di SQL ini di sini nggak berlaku jadi. Jadi ID barang misalkan 1 gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan nama barang. Nama barang apa nama ya waktu itu? Coba kita samain ya. Di
Mana nih? Ya udah lama. Mana? Balik lagi aja. Sini. Nama barang aja bilang gitu ya. Nama barangnya adalah air mineral kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian ada stoknya berapa kan gitu ya. Stoknya contohnya 50 gitu ya. Kemudian harganya berapa? Harganya 5.000. Nah, gitu ya. Insert. Nah, ini adalah satu data atau disebutnya satu dokumen. Satu dokumen. Nah, seperti ini. Oke. Teks aja jadi ininya, teks seperti ini, teks yang bentuk modenya JavaScript ini bisa kita lihat kalau yang tadi misalkan kita edit ya. Tampilannya ini bisa seperti ini. Ini yang tadi kita tampilan yang tadi kita coba buat, atau mau tampilan JavaScript JSON. Nah, tampilan JSON-nya itu seperti ini tuh tadi kalau dibikin. Kalau kita mengetik JSON ya kayak gini ya. Kemudian atau kita masih familiar dengan mode tabular, ya klik yang paling ujung sebelah kanan tuh. Nah, jadinya seperti ini kan. Jadi satu baris, ada field ID barang, isinya satu, nama barang, isinya air mineral gitu ya. Tuh. Nah, gitu. Kalau kita mau rubah tipe data, misalkan ya, tadi oh ternyata tipe datanya nggak di set di awal gitu ya. Coba bisa nggak? Nah, tipe datanya itu ada di sebelah kanan sini ya. Nah, misalkan ID barang itu kita mau tipe datanya apa? Integer kah? Atau double kah? Kan gitu ya. Kita simpan aja integer misalkan gitu ya. Stok juga integer misalkan gitu ya. Harganya double misalkan gitu ya. Oke. Sudah di-update. Nah, ini jadi kita nggak ada istilah kalau di SQL ada DDL, ada DML. Kalau DDL itu terkait struktur, DML itu terkait data. Nah, enggak, ini mau ngupdate-nya strukturnya, mau ngupdate-nya datanya ini bisa langsung gitu. Nambahinnya juga mau nambahin struktur apa mau nambahin data bisa langsung seketika itu juga. Oke, sebagai contoh lagi saya tambahin data. Tambahin data baru. Kemudian nih ID barang kedua disebut 2. Ininya tipe datanya integer 32 misalkan seperti itu. Kemudian ada nama barangnya misalkan tisu gitu ya. Atau mie instan gitu ya, mie instan string. Oke, kemudian ada stoknya berapa, misalkan stoknya 100. Ini kita sebut integer lagi misalkan. Kemudian ada harganya, harga 2.500 misalkan gitu ya. Harga 2.500. Oke. Nah, kan kalau yang di data pertama fieldnya ada 4 seperti ini kan ya. Seperti ini pun ada 4. Nah, bisa saja ternyata kita bikin field kelima. Beda kan? Oh, data pertama tadi cuma nyampe harga. Kok sekarang di data kedua bisa nambah field? Bisa deh kalau di NoSQL bisa. Seperti yang tadi saya katakan. Misalkan saya nambahin kategori barang gitu ya. Kategori barang misalkan ya. Kategori barang. Nah, di dalam kategori barang itu bisa objek lagi deh. Jadi nggak hanya string lagi ya. Ini udah nambahin strukturnya isi value-nya objek lagi misalkan mana. Ini ada objek.
Loh, mana? Kita pilih objek. Nah, di sini misalkan saya tulis ID kategorinya kategori 1. Misalkan sini integer. Kemudian saya tambahin lagi. Ini nama kategorinya adalah makanan. Nah, gitu ya. Jadi biasanya kan kategori itu bikin tabel sendiri. Ya kalau dalam relational database yang disebutnya nggak normal kan begitu ya, kan normal. Nah, tapi dimungkinkan di sini itu begitu. Nah, seperti itu. Masuk. Datanya sekarang ada 2. Kita lihat di sini. Nah, tuh kayak gini tuh. Data pertama atau dokumen pertama, ini dokumen kedua. Seperti itu. Oke. Karena yang tadi itu objek kayaknya jadi tidak dimunculkan. Tapi kalau dia bentuknya hanya string gitu, single data, dia akan muncul. Yang nggak punya data tersebut nilainya ya 0 aja gitu. Seperti itu. Tapi tetap aja kalau di sini ada, sebenarnya ada kategori barang ada. Cuma kalau di tabular kan tidak dimungkinkan, ya itu ya relasional kan bentuknya tabular begini. Tidak dimungkinkan ke dalam kan begitu ya. Jadi ini enggak, untuk melihat ke dalamnya tidak. Tapi kalau dalam format view JavaScript-nya, JSON-nya kelihatan di sini ada. Tuh ya. Tahu seperti ini. Oke. Ini kita udah ya, tadi edit juga sudah ya. Edit ya tinggal klik ini aja nih pensil, diedit mana yang kita mau ini kan. Kemudian kalau delete ya ini. Pakai yang simbol trash ini. Sampai di sini ada yang mau dibahas dulu juga sampai di sini. Khawatirnya nanti takutnya beda ya, yang satu nyampe mana, satu nyampe mana, biar sama. Jadi sampai sini aja. Jadi udah bisa dicontohkan nambah database, nambah collection ya. Nambah dokumen udah ya. Kalau editnya sekarang sih GUI ya, berarti kan hapus database gitu ya, hapus collection, diklik dulu database-nya, nih hapus collection berarti ada di sini, hapus collection. Kemudian edit data dokumen ya, edit dokumen, hapus dokumen. Nah, seperti itu. Algoritmnya ada secara kalau di DML-nya, kalau di SQL ada DML yang select gitu, filter lah istilahnya kalau di sini. Nah, di sini nah sebenarnya. Tapi nanti aja ya. Itu dulu, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Izin bertanya Pak, itu kita kalau misalnya mau add data itu bicara, apakah harus ngetik nama kolomnya Pak? Gibran Pak. Mau add data itu kalau apakah kita harus mau insert data, ngetik nama kolomnya gitu kan? Kalau di Postgre kan bisa nggak di itu Pak, bisa nggak usah ditulis, langsung ke values. Tinggal values-nya aja gitu ya. Oke, yang saya tangkap gini pertanyaannya.
Kan Pak, kalau di relasional, kalau kita mau insert data, ya kan kita nggak perlu mendefinisi NoSQL gimana? Bisa nggak seperti itu? Ya bisa, tapi harus pakai mode tabular. Nah, gini. Jika di add data, dia add data. Adit, maaf, suaranya putus-putus tadi, Pak Adit. Iya. Putus-putus ya. Tes masih nggak? Masih putus-putus nggak? Pak Adit. Ya. Ya, sinyal saya nih kayaknya nih. Sinyalnya putus-putus. Gimana ya? Suaranya udah lancar lagi kok, Pak. Tes udah. Ya, Pak. Oke. Jaringan internet kayaknya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau seingat saya dulu di versi sebelumnya dimungkinkan seperti itu, insert dokumen, kemudian halo, putus-putus lagi. Aman, Pak, aman. Ya. Di sini dulu ada nih, sehingga bisa langsung diisi. Tapi sekarang sepertinya nggak bisa. Kalau saya lihat nggak bisa. Berarti di sini kalau mau nambahin data memang harus ini diketikkan juga nama ID-nya, gitu ya. Karena mode view-nya nggak ada mode tabular. Nah, seperti itu. Oke ya. Sementara itu dulu ya. Nggak bisa langsung nambahin kayak gini ya. Di bawahnya nih saya pengen tambahin gitu ya. Kalau dulu bisa, kalau sekarang ternyata nggak bisa. Nggak tahu karena versi community gitu ya. Oke, ya sementara untuk nambahinnya harus dispesifikan antara strukturnya dengan datanya. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup, Bu Meda, ada tambahan lagi? Sementara tugasnya itu ya, menginstal MongoDB dan Kompasnya. Nanti ADD coba eksplorasi. Oke, kalau cukup, saya dari asisten juga cukup ya? Ada tambahan? Cukup, Pak, cukup. Nanti tolong dibantu untuk tugas yang belumnya ya, adik-adik tolong Adit, ini dikerjakan materinya dulu. agak Gimana Bu Meda? Halo Pak Adit, dengar nggak suara saya? Ya. Terdengar suara saya? Ya, terdengar Bu. Tidak stabil koneksi saya. Ini apa? Kalau yang kelas kemarin kan materinya lumayan agak panjang ya. Apa? Ya, karena ada bahas review trigger ya. Ya, oke. Oke, cukup kalau dari saya kayaknya. Ya, oke. Oke. Saya cukupkan kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mohon cek kita ya. Itu sudah saya upload
semua. Kemudian kalau ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ya. Oh ya, satu lagi, Pak S. Tidak terasa ya. Terdengar suara Ibu? Putus-putus, Bu. Kak Dia? Suaranya Halo, putus-putus, Bu. halo. Oke. Oh gitu. Kita lanjut ke WA aja ya. Kita koordinasi via WA ya. Jaringan saya kayaknya ada ini. Barusan unstable tulisannya. Baik, Bu. Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Kita langsung ke grup WA aja ya. Di